Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tengen Hero Wars chapter ke-6, di mana di sini kita akan diperlihatkan peperangan antara Zhuge Liang versus Oda Nobunaga, yang mana pada saat ini tim Oda Nobunaga mulai terdesak oleh pasukan Zhuge Liang. Tapi Oda Nobunaga tidak tinggal diam, dan dia pun merencanakan sesuatu yang akan membuat Zhuge Liang tercengang. Jadi akan seperti apakah kisahnya di chapter kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan pasukan Oda Nobunaga yang mulai menyerang pasukan Zhuge Liang dengan membabi buta karena suntikan semangat dari Oda Nobunaga. Oppo pun yang melihat itu berkata, semangat yang luar biasa. Lalu terlihat pasukan Zhuge Liang yang mulai kewalahan menghadapi mereka, hingga mereka berkata, sialan. Semenjak adanya jenderal berpakaian emas itu, mereka menjadi lebih kuat secara tiba-tiba. Di situ, Oppo pun melanjutkan lagi kata-katanya, seorang jenderal biasa tidak akan pernah bisa meningkatkan semangat pasukannya sampai seperti ini. Seperti yang kuduga, pria yang bernama Oda Nobunaga ini adalah pria yang berbahaya. Dan terlihat, Oda Nobunaga pun yang menyuruh para prajurit untuk membukakan jalurnya. Para prajurit yang mendengar itu bersemangat hingga mereka terus membantai pasukan musuh. Di sisi lain, Jenderal Lancer yang memerhatikan Oda Nobunaga berkata, "Jahahaha, bukankah ini yang terbaik? Prajurit kita, bahkan para jenderal menghancurkan musuh. Dinding ini sekarang bukan apa-apa di hadapan kami." Sambil Jenderal Lancer terus menyerang. Tetapi di sisi lawan, kita bisa lihat Biksu Benkei Musashibo yang bertubuh besar mulai menghampiri pasukan bertahan dari Oda Nobunaga, yang kemudian Benkei Musashibo menyerang langsung untuk menggoyahkan pertahanan musuh. Dan dengan satu kali hantaman saja, para prajurit Oda Nobunaga terjungkal menjadikan formasi jadi bolong. Tapi dengan semangat yang membara dari diri mereka, para pasukan Nobunaga bangkit kembali saling membantu satu sama lain dan langsung menutup celah yang dibuat oleh Benkei Musashibo. Mereka berkata, mari kita tutup kembali lubangnya dan cegah orang itu masuk bagaimanapun caranya. Sedangkan di sisi lain juga terlihat Spartacus yang mulai melawan pasukan musuh yang semakin dekat menyerang mereka. Spartacus berkata, kepung mereka semua, kekuatan kami tidak akan berubah. Semuanya jangan mundur, kita akan tetap di sini sambil dirinya terus menyerang musuh. Para pasukan pun yang melihat itu berkata, luar biasa, seperti yang aku harapkan dari Jenderal Spartacus. Dia sudah menghentikan momentum musuh sendirian. Jika terus seperti ini, kita pasti akan menang, sorak para prajurit Spartacus. Baru juga mereka semangat, di sini malah secara tiba-tiba mereka dikejutkan akan sesuatu yang datang, di mana salah satu Jenderal Oda Nobunaga mulai mendekati Spartacus dengan sangat cepat sambil membantai pasukan Spartacus. Spartacus yang melihat itu berkata, sialan, mereka tidak berhenti membantai satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi masalah. Setelah itu panel memperlihatkan markas Zhuge Liang. Pelayan dari Zhuge Liang yang melihat kejadian tersebut dan semangat pasukan musuh yang membara mulai khawatir akan kesuksesan perang ini. Sang pelayan berkata, semangat mereka meningkat pesat hanya dengan kemunculan Oda Nobunaga. Kalau begini terus, Tuan Spartacus tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Melihat keadaan yang mulai genting, sepertinya Zhuge Liang mendapatkan sebuah celah yang akan membawanya pada kemenangan. Zhuge Liang berkata, oh, aku mengerti, jadi seperti itu. Zhuge Liang pun langsung bergegas pergi meninggalkan markasnya dengan terburu-buru. Pelayan pun yang melihat Zhuge Liang kebingungan dan bertanya, mau pergi kemana Tuan? Zhuge Liang menjawab, itu, kita bisa membuat penghalang di antara musuh bukan? Aku akan meninggalkan benteng ini untuk sementara waktu, jadi jaga benteng ini untukku. Setelah itu, panel pun memperlihatkan dua jenderal pasukan Oda Nobunaga yang sedang membantai para prajurit Zhuge Liang. Saking senangnya mereka membantai pasukan musuh, mereka malah bertaruh dan beradu kekuatan siapa di antara mereka yang kuat dan mengalahkan musuh paling banyak. Jenderal Kantor berkata, sudah jelas akulah yang kuat.
Lagi pula, sekarang ini cepatlah kau ke posisimu, Stinger. Bersabarlah, pasti kita bisa melakukannya. Stinger menjawab, mari kita lakukan yang terbaik. Lalu di sini diperlihatkan 3 jenderal garda depan pasukan Oda Nobunaga bersiap untuk menerobos masuk benteng pertahanan Zugliang. Tapi, baru saja mereka maju, pasukan jenderal Kantor terkena serangan anak panah dari musuh. Kantor pun yang melihat itu berkata, sialan, mereka mulai menyerang. Dan di sini Zugliang menjelaskan, unit tempur yang tersebar tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Mereka akan menjadi lebih kuat jika mereka terkoneksi satu sama lain. Oleh karena itu, jika kita menempatkan halangan dalam hubungan antar divisi itu, kita bisa menghancurkannya, yang mana pada saat ini Zugliang sudah tahu dan berusaha untuk memecah belah koneksi jenderal garda depan pasukan Oda Nobunaga. Zugliang pun langsung menyuruh pasukan divisi 2 para archer yang dipimpin oleh Wilhelm Tell, sang archer pemburu dalam diam dari Prancis, untuk mengarahkan panahnya pada pasukan musuh. Zugliang pun mulai mengarahkan Wilhelm Tell untuk mengenai mereka. Hingga tak lama kemudian, Zugliang mendapati celah yang sesuai untuk dibidik. Dan dia berkata, itu dia di sana, tembak, dan memerintahkan Wilhelm Tell untuk menembaknya. Wilhelm Tell yang mendengar itu paham dan melihatnya. Dengan sedikit sentuhan Wilhelm Tell bisa melihat posisi lawan dan melesatkan tembakannya. Sedangkan di sisi lain, para pasukan jenderal Kantor mulai menyadari asal panah tersebut. Malah mereka tidak percaya dengan jarak sejauh itu mereka bisa menyerang pasukan Oda Nobunaga. Mendengar keraguan dari para pasukannya, Jenderal Kantor mulai sedikit kesal dan berkata, apakah kalian bisa diam? Jangan pernah berpikir kalau musuh bisa mengusir kalian, dasar bodoh. Seharusnya di jarak segitu, mereka tidak bisa membidik kita apalagi menembaki kita. Jadi, tak usah ragu dan serang mereka. Hingga tak lama kemudian, setelah berbicara seperti itu, headshot. Jenderal Kantor terkena panah dari Wilhelm Tell dengan jarak yang sangat jauh, tepat mengenai mata dan kepalanya. Jenderal Kantor di detik-detik kematiannya berkata, aduh, sialan, aku tidak mengizinkan diriku untuk mati terlebih dahulu. Lalu Jenderal Kantor pun ambruk dan mati seketika. Dan hal tersebut membuat pasukan yang dipegang oleh Jenderal Kantor panik melihat kapten mereka telah terbunuh oleh musuh. Zugliang pun yang melihat itu berkata pada Wilhelm Tell, seperti yang kuharapkan dari divisi elit yang dilatih oleh sang pemburu dalam diam dari Swiss, Wilhelm Tell. Zugliang pun melanjutkan lagi, luar biasa. Dengan begini kita bisa menghentikan pergerakan musuh. Wilhelm Tell pun yang mendengar itu berkata dalam hatinya, di tengah perang yang bergejolak, dia bisa melihat hubungan koneksi antar divisi dengan sangat cepat, benar-benar luar biasa. Walaupun wajahnya ramah, tapi dia adalah seorang monster yang menakutkan. Lalu Wilhelm Tell berkata, Tuan Zugliang, di duniamu dulu, aku yakin pasti kau tidak memiliki musuh. Zugliang menjawab, entahlah. Dan setelah itu, Zugliang pun langsung pergi kembali ke benteng untuk memantau jalannya peperangan saat ini. Di lain sisi, para jenderal pasukan Nobunaga garda depan mendapati sebuah informasi bahwa Jenderal Kantor berhasil dikalahkan yang membuat semua jenderal shock mendengarnya. Tapi bukannya menjadi ciut, malah hal tersebut membuat 2 jenderal lainnya bersemangat untuk terus menyelesaikan misi kali ini. Namun pasukan belakang yang tertinggal oleh pasukan depan nampak panik karena mereka sudah kehilangan pemimpin mereka. Ditambah lagi posisi mereka yang saat ini terkepung oleh para pasukan musuh. Oppo yang melihat situasinya kacau berkata, 3 divisi yang menghubungkan bagian depan sekarang diserang dan dipecah lalu digiring agar berada di antara para musuh untuk dihancurkan satu persatu. Jika seperti ini, maka kita akan berakhir. Sesaat kemudian, Kando Isami datang memberitahu Oda Nobunaga bahwa keadaan barisan depan kacau dan apa yang harus mereka lakukan. Oda Nobunaga dengan bengisnya menjawab, kita akan tetap pergi melancarkan rencana selanjutnya. Dan setelah itu, pasukan Oda Nobunaga pun ditarik kembali untuk mundur, masuk ke arah Ngarai. Dan dalam seketika, pasukan Oda Nobunaga mulai berlarian mundur dengan sangat cepat. Para pasukan Zugliang yang melihat itu nampak menertawakan mereka karena mereka rasa merekalah yang menang. Sehingga dengan hal itu, apalagi dipancing oleh Nobunaga yang mencolok, ikut melarikan diri, menjadikan pasukan Zugliang berambisi ingin menangkap Oda Nobunaga yang sudah tidak bisa apa-apa. Sehingga
Sebanyak 6.000 pasukan Zhuge mengejar pasukan Oda Nobunaga ke dalam ngarai. Mereka berkata, "Ayo, kita kalahkan Oda Nobunaga, pemimpin musuh. Mari kita penggal kepalanya." Di sisi lain, Wakil Komandan Divisi Miyamoto Musashi berkata, "Hah, mereka tidak mendengarkanku, bahkan bertindak sendiri untuk mengejar musuh." Miyamoto menjawab, "Ya, aku bisa mengerti akan hal itu. Komandan tertinggi musuh menunjukkan diri dan kabur. Tidak ada prajurit yang tidak akan menyerangnya jika posisinya seperti itu." Setelah itu, di markas Zhuge, pelayan melihat pasukan Oda Nobunaga yang mundur dan mengira apakah ini perbuatan Tuan Zhuge. Hingga sesaat kemudian, Zhuge pun datang kembali ke markasnya. Pelayan yang melihat itu berkata, "Selamat datang tuanku, kita sudah menang. Musuh sudah menarik total pasukannya. Semua kavaleri kita sedang mengejarnya. Jika terus seperti ini, maka kita akan menang dengan telak." Mendengar itu, bukannya senang, malah Zhuge kelihatan keheranan, curiga apa yang ada di balik ngarai tersebut. Sambil berkata, "Hah? Menarik semua pasukannya?" Kemudian panel memperlihatkan pasukan Zhuge yang bersemangat mengejar pasukan Oda Nobunaga di dalam ngarai dan akan segera menangkap mereka. Setelah melewati celah tersebut, pada saat mereka keluar, bukannya melihat pasukan Oda Nobunaga, malah mereka tidak melihat apa-apa dan hanya perbekalan saja yang menumpuk, serta makanan yang ada di dalamnya. Mereka pun berkata, Apa yang terjadi? Mereka semua meninggalkan perbekalan mereka. Apa mereka buru-buru ya untuk melarikan diri?" dengan nada meledek. Tapi di situ, Oda Nobunaga muncul di atas bukit tidak jauh dari sana dan memperlihatkan diri pada musuh. Dan musuh pun yang melihat itu sangat senang karena incaran mereka datang pada mereka. Mereka pun dengan berambisi menggebu-gebu mulai menghampiri Oda Nobunaga dengan berkata, "Itu dia, si Jirah Emas. Apakah dia sudah menyerah keluar sendirian? Aku tidak peduli. Aku akan memenggal kepalanya dan naik pangkat." Dan pada saat mereka ke arah Oda Nobunaga, Nobunaga menginstruksikan sesuatu. Dan dalam seketika, panah api mulai berterbangan. Lalu dalam sekejap, boom! Area yang penuh perlengkapan meledak menghabisi pasukan pengejar Zhuge. Yang ternyata perlengkapan yang tadi ditinggalkan adalah berupa bom yang sudah disiapkan oleh Oda Nobunaga. Sebuah strategi yang tidak terduga yang dibuat oleh Oda Nobunaga. Nobunaga pun berkata, "Ayo, kita mulai pestanya." Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Tengen Hero Arcs chapter ke-6. Jadi gimana nih menurut minasan? Apakah Zhuge akan kalah oleh Oda Nobunaga atau Zhuge punya rencana lain untuk membangkitkan pasukannya? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!